Selamat datang di Toy Story Shorts, podcast yang akan membawa kalian menjelajahi kegelapan, di mana setiap cerita bersembunyi di balik bayang-bayang. Di sini, bukan hanya sekadar cerita biasa, ini adalah kisah nyata, kejadian yang tak dapat dijelaskan, yang telah mengusik jiwa-jiwa yang tak beruntung. Malam ini, kita akan mengupas sebuah cerita dari sebuah desa terpencil, di mana mitos dan kenyataan bertemu, menciptakan teror yang tak pernah terungkap. Bersiaplah, karena di saat matahari tenggelam, mereka yang pernah hilang, mungkin masih ada, menunggu kita. Hati-hati saat mendengarkan, karena sesuatu mungkin juga mendengarkanmu. Malam itu, Rina menerima telepon dari dosennya. Kamu harus segera menyelesaikan penelitianmu. Rina, mumpung libur semester ini, kamu bisa ke desa Cipaku. Di sana, ada sebuah urban legend yang mungkin bisa jadi bahan menarik. Desa Cipaku adalah sebuah desa yang terletak di tengah-tengah hutan, jauh dari peradaban modern. Rina, yang awalnya ragu, akhirnya memutuskan untuk pergi ke desa tersebut. Ia mendengar desas-desus tentang sebuah rumah tua yang ada di ujung desa, rumah yang konon dihuni oleh roh seorang nenek tua bernama Murni, yang meninggal secara misterius. Ini pasti menarik, pikir Rina, sambil menyiapkan kamera dan perlengkapan untuk dokumentasi. Ia pun mengajak Aji, pacarnya, untuk menemani. Aji, meskipun tidak percaya hal-hal mistis, setuju untuk ikut, sekadar menjaga Rina. Hari mulai senja ketika Rina dan Aji tiba di desa Cipaku. Desa itu terlihat sangat sunyi, dengan hanya beberapa rumah kayu tua yang terlihat di antara pepohonan lebat. Udara di desa terasa berat, seakan-akan ada sesuatu yang menekan dari segala arah. Di depan mereka, seorang pria tua dengan wajah kusam berdiri di depan rumah pertama di pintu masuk desa. "Selamat datang, Nak," sapa pria itu dengan suara rendah. "Saya Pak Darman, penjaga desa ini. Kalian pasti tamu yang mau meneliti soal rumah di ujung desa itu, kan?" Rina mengangguk. "Betul, Pak, kami mau tahu lebih banyak soal rumah itu. Benarkah cerita tentang nenek Murni?" Pak Darman menghela napas panjang. "Kamu akan tahu sendiri, tapi hati-hati ya, Nak. Rumah itu tidak suka diganggu." Malam pertama di desa Cipaku, Rina dan Aji tinggal di rumah seorang penduduk desa bernama Bu Surti. Rumahnya terletak tak jauh dari rumah tua yang menjadi tujuan penelitian mereka. "Wanita-wanita muda seperti kamu biasanya nggak betah di sini, Nak," kata Bu Surti sambil menatap Rina penuh peringatan. Rumah itu memang angker, apalagi setelah kejadian beberapa tahun lalu. Rina menatap Bu Surti penuh minat. Apa yang sebenarnya terjadi? Bu Surti menjelaskan bahwa nenek Murni dulunya adalah seorang dukun yang sangat disegani di desa tersebut. Namun, suatu malam, ia ditemukan tewas di rumahnya sendiri. Tubuhnya ditemukan membusuk, padahal baru hilang sehari. Sejak itu, orang-orang yang lewat di sekitar rumah tersebut sering mendengar suara-suara aneh, tangisan perempuan tua, dan melihat bayangan yang mengintip dari jendela. Dan jangan sekali-sekali masuk ke rumah itu di malam hari. "Nak, siapapun yang pernah masuk, nggak pernah keluar dengan selamat," kata Bu Surti dengan suara bergetar. Aji tertawa kecil. "Cerita orang kampung biasa, Rina, nggak perlu terlalu dipikirin." Pagi harinya, Rina dan Aji pergi ke rumah tua di ujung desa. Rumah itu terlihat sangat tua, dengan atap yang hampir roboh dan tanaman liar yang tumbuh di sekitarnya. Aura suram terasa menyelimuti tempat itu. Rina mulai memotret rumah tersebut, sementara Aji mengecek bagian depan pintu. "Aneh, pintunya nggak dikunci," kata Aji sambil mendorong pintu kayu itu perlahan. Begitu pintu terbuka, aroma busuk langsung tercium, seperti bau mayat yang telah lama membusuk. Di dalam rumah itu gelap dan penuh debu. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, hanya perabotan tua yang sudah tertutup sarang laba-laba. Tiba-tiba, terdengar suara tangisan lirih dari arah dapur. Rina dan Aji saling menatap. "Itu cuma angin kan?" tanya Aji, tapi raut wajahnya mulai tegang. Rina merasa ada sesuatu yang mengawasi mereka. Namun, rasa penasarannya lebih besar daripada ketakutannya. Ia melangkah lebih dalam, menuju ke arah tangisan itu. Saat Rina dan Aji masuk lebih dalam, suasana semakin dingin. Tangisan itu kini terdengar lebih jelas, seolah-olah berasal dari dalam tanah. Rina berusaha mencari asal suara tersebut, hingga tiba di sebuah ruangan yang tampak seperti dapur tua.
Di pojok ruangan, ada sebuah sumur tua yang ditutupi papan kayu. Tangisan itu semakin jelas, terdengar dari dalam sumur. Tanpa sadar, Rina mendekat. Ia merasa ada sesuatu yang menariknya untuk melihat ke dalam. Namun, sebelum Rina sempat membuka papan penutup sumur, suara keras terdengar dari belakang mereka. Pintu rumah menutup dengan sendirinya, dan sekejap suasana di dalam rumah menjadi sangat gelap. Aji langsung memegang tangan Rina. "Kita keluar sekarang," kata Aji dengan nada panik. Tapi sebelum mereka sempat melangkah keluar, bayangan sosok wanita tua muncul di depan mereka. Sosok itu mengenakan kebaya kumal. Dengan wajah yang hancur, mata melotot, dan mulut menyeringai. Tubuhnya melayang perlahan menuju mereka. Rina berteriak, tapi suara tidak keluar dari mulutnya. Aji menarik tangan Rina, berusaha membuka pintu yang terkunci. Namun, bayangan itu semakin mendekat, menyentuh bahu Rina dengan jemari panjang dan kurusnya. Aji berhasil mendobrak pintu, dan keduanya berlari keluar dari rumah tua itu. Mereka tidak berhenti berlari sampai mencapai rumah Bu Surti. Napas mereka tersengal. Tubuh berkeringat dingin. "Kalian masuk ke dalam." "Ya." Bu Surti menatap mereka dengan sorot mata yang khawatir. "Aku sudah bilang jangan masuk." Rina dan Aji tidak bisa berkata apa-apa. Mereka masih terbayang sosok mengerikan yang mereka lihat di dalam rumah tadi. Namun, ada satu hal yang membuat Rina terkejut di bahunya. Ada bekas tangan kecil yang berwarna hitam. Bekas itu terasa panas, seolah-olah tangan nenek murni masih menempel di sana. Malam berikutnya, Rina mulai mengalami mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia selalu melihat nenek murni berdiri di tepi sumur tua, memanggil namanya dengan suara parau. Setiap kali ia mendekat, nenek itu tersenyum dan menenggelamkan dirinya ke dalam sumur. Keesokan harinya, Aji menemukan Rina duduk di depan cermin, menatap bayangannya sendiri dengan kosong. "Kamu kenapa, Rina?" tanya Aji cemas. Rina menoleh perlahan, dan saat Aji melihat matanya, mata Rina bukanlah mata yang ia kenal. Mata itu penuh dengan kemarahan dan dendam. Malam itu, Aji kembali ke kota untuk mencari bantuan. Namun, ketika ia kembali ke desa keesokan harinya, Rina sudah hilang. Pak Darman dan Bu Surti mengatakan bahwa mereka melihat Rina pergi ke rumah tua itu sendirian, seperti orang yang terpanggil oleh sesuatu. Aji berusaha mencari Rina ke seluruh penjuru desa, tapi ia hanya menemukan sepasang sepatu milik Rina di depan sumur tua itu. Tangisan lirih masih terdengar dari dalam sumur. Dan kini Aji tahu, tangisan itu bukan lagi suara nenek murni. Itu adalah suara Rina. Cerita berakhir di sini dengan meninggalkan kesan horor yang mencekam serta misteri yang tak terjawab tentang nasib Rina. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton. Kami sangat menghargai setiap detik yang Anda habiskan bersama kami. Jangan lupa untuk menyukai, berkomentar, dan berbagi jika Anda merasa konten ini bermanfaat. Dukungan Anda adalah motivasi kami untuk terus memberikan yang terbaik. Sampai jumpa di video berikutnya.